pas aku dan mama aku dan sepupu aku udah tiba di rumah, disitulah aku baru cerita sama mama aku bilang, "Mah, semalam tuh aku lihat gini gini, aku lihat sosok gini." Setelah aku cerita guys, swear mama aku takut, panik, dan gak mau lagi balik ke rumah nenek aku itu lagi. Halo bosku. Sebelum kalian masuk ke videonya, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Karena subscribe itu gampang. Selamat menonton, let's go. Hai guys, balik lagi di channel aku Isal Kappa. By the way, hari ini hari aku ngebuat konten lagi. Karena kemarin aku lihat aku nggak ngupload video lagi. Karena hari kemarin itu kan biasanya kan aku upload video itu setiap hari Rabu dan hari Minggu. Kemarin hari Rabu aku nggak sempat upload, aku nggak sempat ngebuat konten karena kemarin aku lagi ada kesibukan sedikit. Jadi sorry banget guys. Dan bagi kalian yang baru saja kunjungi channel aku, ini channel aku Isal Kappa. Jangan lupa kalian subscribe biar kalian nggak ketinggalan sama video-video aku selanjutnya. Nah, by the way, aku tuh orangnya suka banget sama yang namanya film horor. Kemarin kan sambil aku ada kesibukan, saya juga ngeluangin waktu aku untuk sedikit melihat atau menonton video kesukaan aku, yaitu film horor, film horor. Karena aku tuh jujur suka banget sama film horor guys. Pasti kalian juga punya rasa suka terhadap film-film kayak gitu. Dan by the way, hari ini aku mau cerita sedikit soal pengalaman horor yang pernah aku lalui. Karena kan biasanya kan orang suka film horor, tapi mungkin dia juga pernah ngalami kejadian-kejadian yang mungkin menurut dia ya lumayan horor. Pasti kalian juga pernah punya cerita atau punya pengalaman ganjil, pengalaman horor yang pernah kalian lalui. Aku pernah guys. Jadi hari ini aku mau cerita sedikit soal pengalaman horor aku waktu aku masih kecil. Aku kan lahir di rumah nenek aku. Nah, aku lahir di rumah nenek aku itu rumah kayu, jadi aku lahir di atas. Nah, waktu aku kecil aku masih ingat banget guys. Waktu itu nenek buyut aku meninggal dunia. Dan itu merupakan hari tersedih buat aku karena dia juga yang ngerawat aku waktu kecil. Nah, singkat cerita, setelah dia meninggal aku pindah rumah nih guys. Aku pindah rumah barengan dengan mama aku. Aku kan anak tunggal, anak satu-satu, jadi aku pindah rumah barengan mama aku. Dan setelah beberapa tahun aku udah ninggalin rumah itu. Akhirnya setelah umur aku sekitar 10 tahun, udah mau SD mungkin ya, waktu itu aku masih SD. Aku dan ibu aku itu kembali ke rumah tadi, ke rumah nenek aku itu, karena kan udah lama ditinggalin. Tapi aku kesana jalan-jalan doang bareng sepupu aku. Dan waktu itu kita masih kecil banget, masih umur-umuran SD, sepupu aku juga masih kecil. Dan waktu kita udah balik itu kan rumahnya ada di kampung nih, sedangkan aku tinggal di kota. Waktu kita udah balik ke sana, ya rumahnya masih bagus sih, karena kan rumahnya itu ada dua tingkat ya guys ya. Di atas itu rumah kayu, di atas rumah batu, dan di bawah itu sudah ditempati sama tante aku sama nenek aku. Singkat cerita, waktu aku udah tiba di sana, nah aku nginap di rumah itu bareng mama sama sepupu aku. Nah, seperti biasa hari-harinya siangnya nggak ada apa-apa, happy karena aku juga baru datang sama mama aku setelah sekian tahun nggak pernah ke rumah nenek lagi, ya happy aja. Nah, pas malamnya guys, kita itu makan bareng. Setelah itu selesai makan bareng itu sepupu aku nonton bareng aku. Nah, kita nonton dulu. Nah, waktu itu kan kamar di bawah rumah nenek aku itu, yang rumah batu itu pada full karena banyak keluarga juga yang datang. Jadi aku dan mama aku dan sepupu aku terpaksa tidur di rumah tua itu, yang rumah kayu yang ada di atas itu. Jadi aku tidur di atas bareng mama aku, tapi di atas itu nggak ada penerangan, nggak ada lampu. Jadi hari itu aku masih ingat banget kita pakai pelita guys. Nah, singkat cerita, aku nih nonton bareng sepupu aku. Setelah itu aku mau tidur duluan bareng mama aku. Jadi aku mau tidur duluan, jadi aku naik ke rumah itu bareng mama aku. Dan pas di atas gelap, kita pakai pelita, kita cuma cerita-cerita aja. Aku sama mama aku cerita-cerita. Dan guys, waktu aku cerita-cerita, disitulah kejadian-kejadian janggalnya udah mulai terjadi guys. Mulai dari aku tuh yang paling pertama ngedengar sesuatu itu adalah aku, karena rumahnya itu rumah kayu. Jadi kayak aku ngedengar kayak ada sesuatu yang jalan kaki. Jadi kayak papan rumah itu kayak apa ya, kayak bunyi gitu. Jadi kayak suara orang jalan kaki. Aku bilang sama mama aku bilang, "Ma, itu suara apa?" Mama aku bilang, "Kucing kayaknya itu mungkin kucing." Nah, jadi mama aku bilang itu kucing, dan aku ya biasa-biasa aja karena aku pikir itu betul-betul adalah kucing. Nah, waktu kami udah mau tidur,
aku dengerin lagi suara itu. Jadi aku itu tidur di atas ranjang, yang ranjangnya itu kalau nggak salah terbuat dari kayu. Jadi ada kelambunya juga guys, kayak ranjang-ranjang zaman dulu gimana. Jadi hari itu aku tidur bareng mama aku. Nah, karena sepupu aku belum tidur, dia masih nonton di bawah. Dia belum tidur dan yang tidur dulu itu adalah aku. Nah, sebelum aku tidur, aku di atas ranjang, aku dengar lagi suara itu, kayak suara-suara orang jalan. Aduh, aku merinding guys diceritainnya. Suara orang jalan. Terus pas aku udah tidur, aku kayak ngedengar lagi kayak suara-suara orang nggaruk-garuk gitu. Aku nggak tahu dia nggaruk apa, mungkin kayak dinding gitu. Jadi pas selesai itu aku tidur guys. Nah, pas aku udah tidur, aduh aku merinding banget. Ini aku merinding. Pas aku udah tidur, tengah malamnya itu aku terbangun. Jadi waktu itu kan aku tidur di tengah nih. Aku tidur di tengah, mama aku di samping, dan sepupu aku jadi samping. Jadi pas tengah malam, nggak tahu entah apa guys, kenapa aku bisa tiba-tiba bangun, nggak tahu. Waktu itu sebelum aku bangun, aku memang ngerasain kayak ada suara angin yang datang ke kelambu, masuk ke kelambunan. Dan pas aku bangun, aku ngetengok, kan aku kan mau tengok ke mama aku. Jadi pas aku mau ngebalik badan aku untuk arah ke mama aku, disitulah aku ngelihat apa ya, sosoknya itu guys, bukan putih sih, sosoknya itu kuning, badannya itu kuning, rambutnya keriting. Aku merinding guys, rambutnya keriting, dan dia itu tersenyum sama aku kayak begini. Aduh, seram banget guys. Dan waktu itu aku kayak apa ya, kayak nyata banget aku lihat. Selama ini aku memang nggak pernah ngalami kejadian-kejadian gitu. Aku memang nggak pernah ngelihat langsung secara itu, tapi aku waktu masih kecil pernah satu kali untuk itu, pernah ngelihat satu kali hal-hal gituan. Jadi disitulah waktu setelah aku lihat itu, aku nggak jadi balikan tubuh aku ke mama aku ngebalik lagi tubuh aku nggak mau lagi ngelihat apapun. Pokoknya aku sekali tidur di situ guys, karena aku takut banget. Nah setelah hal yang udah aku lihat itu, nah tiba-tiba kayak ada suara lagi, suara yang orang kayak bangun dari tempat tidur aku, terus kayak apa ya, kayak jalan lagi gitu. Nah aku nggak berani nengok lagi, tapi setelah beberapa jam aku tidur lagi, setelah itu aku nengok, ternyata sepupu aku udah bangun tidur. Dan ternyata guys, pas besok paginya mama aku tiba-tiba jatuh sakit parah. Dia muntah-muntah luar biasa. Dia muntah-muntah, dan nenek aku kan bisa dibilang pintar soal-soal gituan, soal-soal gaib. Jadi dia bilang, nenek kamu datang semalam. Nenek buyut aku, yang maksudnya yang tadi yang aku cerita yang meninggal itu, dia bilang nenek kamu datang karena kamu nggak pernah lagi datang ke rumah ini. Jadi kamu barusan datang ke rumah ini, jadi dia datang mau nengok kamu. Oh my god. Disitulah aku bilang, dalam hati aku bilang, oh berarti yang semalam aku lihat itu adalah itu guys. Yang semalam aku lihat itu, dan wujudnya itu nyata banget guys. Dia tuh tersenyum sama aku gini. Rambutnya keriting, seluruh badannya kuning, muka, rambut kuning semua. Dan setelah itu mama aku mau pulang, pokoknya mau banget pulang waktu itu, tapi sepupu sama nenek aku yang satu ini ngelarang karena masih dalam kondisi kurang baik karena sakit, tiba-tiba sakit waktu itu. Tapi mama aku tetap maksain mau pulang, dan akhirnya kita pulang. Nah pas aku dan mama aku dan sepupu aku udah tiba di rumah, disitulah aku baru cerita sama mama aku. Aku bilang, mah semalam tuh aku lihat gini, aku lihat sosok gini. Setelah aku cerita guys, swear mama aku takut, panik, dan gak mau lagi balik ke rumah nenek aku itu lagi. Nah dan sampai sekarang sih kita memang sering datang ke rumah nenek, tapi gak pernah nginap lagi, karena setelah kejadian itu mama aku kayak takut gitu guys. Dan mungkin hari itu adalah malam itu adalah malam dimana kayak apa ya, kayak baru pertama kali aku ngelihat sosok gituan. Setelah itu aku nggak pernah ngeliat lagi guys. Mungkin banyak juga teman-teman aku yang kayak indigo gitu bisa lihat gitu-gituan, tapi aku sih yang antara percaya dan tidak percaya sih, meskipun sebelumnya aku udah pernah ngelihat. Intinya ya mereka memang betul-betul ada, memang betul-betul ada, dan kita dan mereka itu memang hidup berdampingan gitu. Tapi artinya apa ya, kita fokus aja, percaya aja sama Tuhan gitu, selalu minta perlindungan aja sama Tuhan soal gitu-gituan. Mungkin kalian juga pernah ngalami cerita-cerita hal-hal yang dimana membuat kalian itu menurut kalian serem kayak aku. Karena mungkin hari ini aku gak cerita-cerita soal pengalaman gokil aku, lucu aku, karena menurut aku
cerita yang satu ini betul-betul apa ya, bisa dibilang kayak pengalaman yang mengesankan gitu, karena ada unsur seramnya gitu. Jadi sembari aku suka nonton film horor, aku juga pernah ngalamin gitu guys. Dan jujur baru satu kali aku ngelihat gituan, itu pun waktu aku masih kecil, waktu aku masih umur SD. Dan setelah itu sampai sekarang nggak pernah lagi. Oh amit-amit, semoga nggak pernah lagi guys. Nggak pernah lagi. Oke guys, itulah mungkin tadi cerita-cerita aku soal pengalaman horor aku. Dan apabila kalian juga pernah ngalami kejadian atau kisah-kisah horor, pengalaman-pengalaman horor sama seperti aku, boleh kalian komen di bawah. Dan jangan lupa guys, subscribe channel aku Isal Kappa, dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Biar apa? Biar kalian tidak ketinggalan sama video-video konten aku yang selanjutnya. Dan satu juga, jangan lupa like, comment, and share. Sempat ada teman kalian yang juga yang punya pengalaman atau punya kisah yang sama seperti aku. Jadi boleh kalian share, boleh kalian berbagi video aku barengan dengan teman-teman kalian. Oke guys, cukup sampai di sini untuk video aku kali ini. Saya Isal Kappa. Bye bye guys.